sebuah peringatan dari alam atau entitas tak terlihat yang menginginkan keseimbangan yang berbeda. Welcome back to Ruang Naru. Ruang di mana setiap misteri menjadi nyata dan setiap kisah membawa kalian lebih dekat dengan hal tidak terlihat. Di Ruang Naru chapter ini gue pengen mengajak kalian semua untuk memasuki sebuah ruang perjalanan untuk melihat sebuah kisah dari berbagai sudut untuk bisa memahami ruang manakah yang terasa berbeda. Let's start. Di tanah yang kaya akan cerita dan legenda ini ada satu kisah yang tak pernah terpecahkan. Kisah yang menyeruak dalam kegelapan. Tentang wanita-wanita yang merasakan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang bahkan para ilmuwan pun sulit untuk menjelaskan. Kisah tentang janin yang menghilang dari rahim seorang ibu, tak tersisa jejak, tak ada bukti, hanya keheningan yang mengerikan. Kejadian ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah sebuah misteri yang menghantui Indonesia, mengubah cara orang melihat kehidupan dan juga kematian. Pada tahun 1980-an di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, di sebuah rumah yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah kejadian yang tak terduga dan mengerikan mulai terungkap. Seorang wanita yang tengah mengandung 7 bulan mendapati bahwa janin yang seharusnya berkembang dengan baik, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada pendarahan, tidak ada rasa sakit yang terasa, hanya kekosongan. Seolah-olah bayi itu tidak pernah ada. Awalnya masyarakat setempat menganggap kejadian itu sebagai musibah atau bahkan hukuman dari alam. Namun beberapa minggu kemudian kejadian serupa mulai terjadi di desa-desa lain. Wanita-wanita yang tengah hamil yang tampaknya sehat dan tak ada masalah sebelumnya, tiba-tiba merasakan perubahan aneh dalam tubuh mereka. Kehamilan mereka seakan-akan menghilang begitu saja tanpa jejak dan tanpa penjelasan. Kabar tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah. Orang-orang mulai berbisik tentang sebuah kutukan, tentang roh jahat yang merenggut kehidupan anak-anak dalam kandungan. Beberapa mengaitkannya dengan mistisisme, menganggap itu sebagai peringatan dari para leluhur. Di luar sana, di dalam kegelapan yang melingkupi desa, masyarakat mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar alam yang sedang berperang. Setelah beberapa kejadian serupa, masyarakat menjadi semakin panik. Wanita-wanita yang mendapati diri mereka hamil merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasakan perutnya tiba-tiba kosong, tidak ada gerakan, tidak ada sensasi yang biasanya mereka rasakan ketika janin mereka bergerak. Namun dokter tak dapat menemukan apa-apa. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tubuh mereka tetap sehat, tetapi tidak ada pendarahan, hanya kekosongan yang tak dapat dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, ketakutan mulai merayap ke setiap sudut desa. Wanita-wanita hamil menjadi sangat cemas, bahkan mulai menghindari malam hari. Mereka mulai berkumpul untuk melakukan ritual-ritual tertentu, berharap bisa melindungi diri mereka dan apa yang mereka anggap sebagai kutukan. Namun semakin banyak wanita yang melaporkan kejadian serupa. Dan yang lebih mengerikan, beberapa dari mereka yang kehilangan janin mulai mengalami gejala-gejala aneh. Mereka merasakan adanya pergerakan janin yang tidak ada, seolah-olah mereka merasa masih hamil. Padahal kenyataannya, janin itu tidak pernah ada. Meskipun banyak yang mulai mempercayai fenomena ini sebagai kutukan, ada yang lebih rasional yang mulai menyelidiki kejadian-kejadian aneh ini. Para ilmuwan dan tenaga medis dari berbagai tempat mulai mencari penjelasan yang lebih ilmiah. Dan meskipun tak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang pasti pada saat itu, akhirnya sebuah istilah medis mulai muncul. Pseudociesis.
Pseudociesis adalah kondisi langka di mana seorang wanita akan merasakan gejala kehamilan. Meskipun tidak ada janin yang berkembang di dalam rahimnya, mereka akan merasakan perut yang membesar, merasa ada gerakan dan bahkan mengalami gejala-gejala khas ibu hamil. Dari mulai mual, nyeri pada payudara, dan perubahan emosi. Meskipun secara medis mereka tidak hamil dan tidak ada janin yang dapat ditemukan. Mungkin bagi kalian terdengar mustahil, bukan? Bagaimana bisa tubuh manusia yang seharusnya teratur secara fisiologis bisa menghasilkan gejala yang sedemikian nyata, tanpa ada kehamilan yang sebenarnya? Penjelasannya ada pada kekuatan pikiran, dan bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan tubuh kita sendiri. Ilmu kedokteran mengungkapkan bahwa tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Di dalam kondisi ekstrim seperti tekanan psikologis atau keinginan yang kuat untuk hamil, otak kita dapat merespon dengan cara yang tidak terduga. Ketika seseorang sangat menginginkan kehamilan, bahkan jika secara biologis tidak ada janin yang terbentuk, otak kita bisa memicu reaksi fisik yang seolah-olah tubuh sedang benar-benar hamil. Hal ini menunjukkan kekuatan pikiran manusia yang luar biasa. Pikiran yang sangat kuat bisa mempengaruhi tubuh dengan cara yang tidak terduga. Dalam kasus pseudociesis, otak mengirim sinyal yang kuat kepada tubuh, sehingga tubuh percaya sedang hamil, padahal tidak ada janin yang berkembang. Namun apakah mungkin fenomena ini bisa terjadi pada begitu banyak wanita secara bersamaan di desa yang berbeda? Apakah semua wanita yang melaporkan kejadian ini menderita pseudociesis? Atau ada faktor lain yang lebih dalam, lebih gelap yang mempengaruhi keadaan ini? Saat ini kita masih belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi di desa-desa itu. Apakah itu sebuah fenomena medis yang langka? Ataukah ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar? Pseudociesis memang bisa menjelaskan beberapa kejadian, tetapi apa yang kita hadapi di sana tidak bisa hanya diselesaikan dengan penjelasan ilmiah semata. Misteri tetap membekas dalam sejarah, terjebak dalam ruang gelap yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa mencari penjelasan pasti untuk setiap kejadian yang ada. Ada hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan sebagai sebuah misteri, menunggu untuk ditemukan di masa depan, atau bahkan tetap tersembunyi dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan mencari jawaban atau misteri ini. Di dunia ini tidak semua bisa kita pahami sepenuhnya. Beberapa rahasia akan tetap menjadi bagian dari kegelapan yang harus kita terima. Teruslah mencari, teruslah menggali, karena misteri ini masih akan berlanjut. Setiap cerita di sini bukan hanya sebuah kisah, tapi sebuah perjalanan. Jangan pergi terlalu jauh, karena ruang naruh selanjutnya akan membawa kalian ke dalam cerita yang lebih dalam, ke dalam misteri yang tidak terungkapkan. Sampai jumpa lagi di ruang naruh. Jika kalian masih